ada halangan suatu apapun, dimulai. Berdoa selesai. Baik, teman-teman semuanya, untuk kelompok 3 dan kelompok 4 sudah lengkap belum anggotanya? Untuk Untuk kelompok tiga kelompok sudah 3, lengkap. kelompok 4, Mas Randi Tio ya, kelompok 4 anggotanya sudah lengkap. Belum. Untuk kelompok 4 ada beberapa yang masih di jalan. Oke, oke, karena kita akan melaksanakan dua pembahasan langsung ya pada hari ini, yaitu pembahasan terkait dengan kebijakan pendidikan ya, dan juga terkait dengan eh, penganggaran di tren global gitu ya. Nanti akan membutuhkan waktu yang lumayan panjang gitu ya, karena masuk dan mengejar ketertinggalan. Jadi diharapkan nanti kalian dengan dua pembahasan ini dan semoga nanti bisa paham juga gitu. Oke, baik gitu aja. Mungkin dipersilakan untuk moderatornya siapa pada hari ini? Satu orang saja, mewakili dua kelompok. Apa yang mau jadi moderator? Em, untuk kelompok yang ketiga itu boleh dari kelompok 4 nggak Pak? Moderator kalau bisa bukan yang presentasi hari ini ya. Di kelompok berapa selain kelompok 3 dan 4? Sebentar. Oke, baik Pak. Untuk moderatornya Tania lagi mencoba untuk. Oke, kalau yang di ruangan ini, di room Zoom ini, apa ada yang bersedia? Mas Almas, Mas Abdullah?
Baik, mohon maaf sebelumnya. Tadi sudah ada yang dari moderatornya siapa? Saya, Pak. Oke, Mbak Fania ya. Oke, Mbak Fania nanti tolong dipandu untuk presentasinya sebanyak dua kelompok gitu ya. Nanti langsung saja paralel dari kelompok 3 ke kelompok 4. Eh, Nanti izin bertanya, Pak. Nanti di kelompok 3 itu tetap ada sesi tanya jawab dulu apa kita paralel langsung ke kelompok 4? Tetap ada sesi pertanyaan gitu ya. Namun karena waktu kita yang terbatas itu nanti tidak harus tiga penanya gitu ya. Minimal dua gitu aja ya. Minimal dua pertanyaan dari teman-teman untuk tiap satu kelompoknya. Baik, Pak. Saya izin mulai ya, Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat mengikuti perkuliahan penganggaran dan studi kelayakan pendidikan dalam keadaan sehat. Perkenalkan saya Fania Rahadatul Aisy yang pada kesempatan ini akan bertindak sebagai moderator. Saya juga mengucapkan selamat pagi kekin berhalangan hadir juga kepada Pak Nudia selaku dosen pengampu mata kuliah penganggaran dan studi kelayakan pendidikan. Pada kesempatan kali ini, kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusinya mengenai kebijakan pembiayaan pendidikan dan susunan acara pada pertemuan kali ini. Yang pertama ada presentasi, dilanjut dengan saya diskusi, dan penguatan dari dosen pengampu dan juga penutup. Untuk mempersingkat waktu kepada kelompok 3, saya persilakan. Kasih kepada moderator, izin buka kembali. Salam yang terhormat Pak Teguh dan Pak Nudia selaku dosen pengampu mata kuliah penganggaran dan studi kelayakan. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Yoga Rika Putra, lalu ada Eki Kurnia Ramadan, Ovinda Oktaviana, Aska Mujahidah, Septia Wiranti, dan Fasya Citranisa. Pada kesempatan kali ini, teori terkait kebijakan pembiayaan pendidikan. Boleh di next. Oke, yang pertama konsep dasar kebijakan pembiayaan pendidikan. Nah, kebijakan pendidikan ini adalah aturan atau strategi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur bagaimana dana pendidikan peroleh, dialokasikan, dan digunakan. Kebijakan ini penting karena kegiatan pendidikan itu membutuhkan dukungan biaya, mulai dari proses pembelajaran, pengadaan fasilitas sekolah, hingga peningkatan kualitas tenaga pendidik. Nah, yang menjadi perhatian ketika membahas pembiayaan pendidikan ini bukan hanya besarnya anggaran yang tersedia, tapi juga bagaimana dana tersebut benar-benar memberikan manfaat khususnya bagi peserta didik dan lembaga pendidikan tersebut untuk mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan pendidikan juga memperhatikan prinsip-prinsip seperti efisiensi, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Adapun tujuan dari konsep dari kebijakan pembiayaan pendidikan yang pertama adalah meningkatkan mutu pendidikan, yang dimana melalui pembiayaan yang memadai, sekolah dapat mengembangkan kualitas, meningkatkan kompetensi guru, serta menyediakan berbagai kebutuhan yang menunjang proses pendidikan. Lalu tujuan yang kedua yaitu mendukung proses pembelajaran, di mana kegiatan belajar mengajar memerlukan berbagai sumber daya seperti buku, media pembelajaran, hingga teknologi penunjang pembelajaran. Lalu tujuan yang ketiga adalah pemerataan akses pendidikan melalui berbagai program pembiayaan dan pendidikan. Pemerintah ini berupaya untuk memastikan bahwa setiap peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan tanpa uh, terbatas oleh kondisi ekonomi dan tempat tinggal mereka. Lalu tujuan yang terakhir adalah penyediaan sarana dan prasarana
di mana dana pendidikan ini digunakan untuk membangun, memperbaiki, dan memfasilitasi pendidikan seperti ruang kelas dan fasilitas pendukung pembelajaran lainnya. Baik, selanjutnya regulasi nasional pengelolaan anggaran. Mohon maaf, izin ulang. Selanjutnya, regulasi nasional pengelolaan anggaran pendidikan. Di Indonesia sendiri, regulasi ini diatur secara ketat di undang-undang dan peraturan pemerintah. Regulasi ini dirancang juga untuk memastikan tata kelola keuangan itu berjalan secara optimal, terutama di sektor pendidikannya. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 48, pengelolaan dana pendidikan ini harus berlandaskan pada 4 prinsip utama, yaitu efisiensi, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Efisiensi ini pada pengelolaan ditujukan dengan penggunaan input seminimal mungkin dan hasil yang optimal, baik dan kualitas. Untuk keadilan, ini menekankan adanya kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang berkualitas. Maka dari itu, pengelolaan anggaran pendidikan ini umumnya diarahkan untuk mendukung pemerataan akses pendidikan bagi peserta didik. Kemudian untuk transparansi, ini adalah keterbukaan dalam pengelolaan keuangan, baik mulai dari kebijakannya, sumber pendanaan, kemudian penggunaan pendanaan, dan juga pertanggungjawabannya. Lalu yang keempat adalah prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas ini mengisyaratkan bahwa setiap rupiah dana pendidikan yang digunakan dalam pengelolaan anggaran pendidikan ini harus dapat dipertanggungjawabkan kesesuaiannya dengan rancangan kerja dan hukum yang berlaku. Boleh di next. Oke, untuk pendanaan pendidikan di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022. Jadi yang berlaku untuk saat ini adalah yang Nomor 18 Tahun 2022. Peraturan ini menyatakan bahwa pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga masyarakat. Pendanaan pendidikan dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada biaya satuan pendidikan yang meliputi biaya operasional, biaya investasi, bantuan biaya pendidikan, dan beasiswa. Kemudian biaya penyelenggaraan pendidikan, yaitu biaya yang dikeluarkan pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, serta penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat. Lalu jenis yang ketiga adalah biaya pribadi peserta didik atau biaya personal, yaitu biaya yang dikeluarkan peserta didik atau orang tua untuk mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Boleh di next? Boleh di next? Ini yang presentasi siapa namanya? Aska atau Afinda? Nah, berikut ini ada beberapa regulasi lain Oke, yang sebentar, menjadi Mbak. dasar dalam pengelolaan anggaran pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Yang presentasi ini namanya Aska atau Afinda? Oh, enggak. Saya Ovinda, Afinda Pak. ya. Oke, silahkan dilanjutkan, Mbak. Izin lanjutkan ya, Pak. Yang pertama, ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan. Pada peraturan menteri ini, pada bidang keuangannya dan pembiayaan dijelaskan bahwa sekolah atau madrasah berhak memanajemen sumber pemasukan pengeluaran dan jumlah dana yang dikelola. Kemudian penyusunan dan pencairan anggaran serta penggalangan dana di luar investasi menanggung jawab dalam membelanjakan dapatkannya. Kemudian pengeluaran serta penggunaan anggaran kepada komite sekolah atau madrasah serta institusi terkait di atasnya. Lalu regulasi yang berikutnya adalah Permendikbudristek nomor 32 tahun 2022 tentang standar pelayanan minimal pendidikan. Regulasi ini merupakan pembaruan dari aturan SPM sebelumnya, yaitu Permendikbud nomor 32 tahun 2018, namun digantikan tetapi hanya disempurnakan. Nah, berdasarkan pasal 1 ayat 1 standar pelayanan minimal atau SPM,
pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal. Pembiayaan SPM pendidikan diarahkan secara fokus oleh pemerintah daerah untuk menjamin pemenuhan kualitas dasar pembelajaran seperti penguatan literasi, numerasi, dan iklim keamanan sekolah yang diukur secara berkala melalui instrumen asesmen nasional dan dipetakan dalam rapor pendidikan. Selanjutnya, Regulasi yang 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Peraturan ini mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah berbasis akrual. Standar akuntansi pemerintah atau SAP menjadi acuan prinsip akuntansi dalam menyusun laporan keuangan entitas termasuk di bidang pendidikan. Kemudian yang selanjutnya adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS reguler. Eh, dalam Permendikbud ini mengatur mekanisme pengelolaan dana BOS mulai dari perencanaan, penyaluran, penggunaan, pelaporan, hingga pengawasan dana. Kemudian untuk Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara ini memberikan wewenang kepada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara termasuk dana pendidikan. Oke, boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Septi. Oke, baik. Yang selanjutnya mengenai desentralisasi dan otonomi pengolahan anggaran pendidikan. Menurut Hasbulla dalam Hidayat 2006, desentralisasi didefinisikan sebagai pelimpahan wewenang yang disertai keleluasan daerah dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik dan pembangunan daerah dapat menjadi lebih terarah dan juga optimal. Serta meningkatkan akuntabilitas dan juga kualitas layanan pendidikan. Peranan desentralisasi adanya otonomi daerah. Et al. 2023, otonomi daerah adalah hak dan wewenang daerah untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan kepentingan masyarakat di daerah tersebut. Dalam konteks pengelolaan dan satuan pendidikan untuk mengelola anggaran. Kebijakan ini mulai berkembang sejak diterapkannya otonomi daerah di Indonesia, dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi pengelolaan pendidikan. Otonomi pengelolaan anggaran pendidikan memiliki arti sekolah dan pemerintah daerah memiliki wewenang dalam merencanakan, mengalokasikan, dan juga mempertanggungjawabkan dana pendidikan yang tetap mengacu pada regulasi nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi nggak bisa. Oke, selanjutnya mengenai implementasinya. Salah satu implementasi nyata desentralisasi dalam bidang pendidikan adalah penerapan manajemen berbasis sekolah atau MBS. Nah, melalui MBS ini, sekolah diberikan wewenang dalam mengelola sumber daya dan anggaran pendidikan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Selain itu, penerapan desentralisasi juga terlihat pada pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS, di mana sekolah memiliki wewenang dalam menggunakan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan operasional sekolah melalui penyusunan rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Pengelolaan dana BOS dilaksanakan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga laporan dan evaluasi pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan penelitian Susanti dan Arvia 2023, pengelolaan dana BOS didasarkan pada kesepakatan bersama antara tim manajemen BOS sekolah, Dewan Guru, dan juga komunitas sekolah sehingga pengelolaan anggaran dapat berjalan lebih akuntabel. Dapat disimpulkan bahwa desentralisasi dan otonomi pengelolaan anggaran pendidikan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah dan sekolah dalam mengelola pembiayaan
pendidikan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, namun tetap mengambil pemerintah pusat. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahasa. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu terkait mekanisme pengelolaan anggaran pendidikan. Mekanisme pengelolaan anggaran pendidikan itu merupakan siklus krusial yang menentukan efisiensi dan juga efektivitas alokasi sumber daya finansial demi mencapai mutu pendidikan yang berkeadilan. Lalu, kalau secara umum, alur atau mekanisme ini tidak bersifat instan ya teman-teman. Melainkan bukan sebuah proses sirkular sistematis yang terbagi ke dalam 4 tahapan utama, yaitu ada perencanaan atau planning, kemudian penganggaran budgeting, pelaksanaan atau implementing, serta pengawasan dan pertanggungjawaban atau cuman untuk penjelasannya nanti tahapan ini akan terbagi menjadi 3, yaitu untuk perencanaan atau planning dan juga budgeting atau penganggaran itu akan menjadi satu tahapan. Oke, di tahapan yang pertama yaitu tahap perencanaan dan penganggaran yang tadi sudah digabung, yaitu di tahap ini atau planning dan juga budgeting. Karena untuk penganggaran sendiri itu pasti akan beriringan dengan tahap perencanaan seperti itu. Jadi proses pengelolaan selalu diawasi dengan identifikasi kebutuhan skala prioritas untuk suatu institusi atau daerah. Lalu kalau untuk di tingkat satuan mekanismenya ini diwujudkan melalui penyusunan RKAS atau Rancangan Kegiatan dan Anggaran Sekolah. Adapun menurut Wardani et al. Tahun 2022, perencanaan anggaran yang baik wajib melibatkan asas partisipatif di mana kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan juga perwakilan orang tua murid harus duduk bersama untuk menyelaraskan rencana strategi sekolah dengan ketersediaan dana bantuan seperti dana BOS. Sementara di tingkat daerah atau nasional, penganggaran itu harus berbasis data real lapangan seperti dalam Dapodik untuk menghindari terjadinya misalokasi anggaran antara belanja pegawai dan juga belanja modal peningkatan mutu. Lalu untuk di tahap ini harus menerapkan pendekatan bottom up planning, di mana usulan kebutuhan fasilitas dirumuskan mulai dari guru wali kelas dan juga koordinator laboratorium untuk menentukan apakah anggaran tahun ini diprioritaskan untuk pengadaan komputer baru, perbaikan atap ruang kelas yang bocor, atau pembelian buku literasi perpustakaan. Jadi dicari dulu prioritasnya sehingga dana yang dianggap dana yang dianggarkan nanti akan tepat sasaran gitu dan objektif berdasarkan skala prioritas rapor pendidikan sekolah. Lalu yang kedua ada tahap pelaksanaan anggaran atau implementing. Jadi setelah dokumen anggaran itu disahkan, baik dalam APBN, APBAS, sekolah atau dinas terkait dapat mencairkan dan mempergunakan dana tersebut. Mekanisme pelaksanaan teknis atau juknis penggunaan dana yang berlaku secara ketat. Penelitian oleh Pratama dan Lestari pada tahun 2023 menunjukkan bahwa efektivitas di era desentralisasi saat ini sangat berguna, sangat fleksibilitas yang bertanggung jawab, di mana pihak sekolah memiliki otonomi penuh menggunakan dana operasional, namun tetap terikat pada batasan-batasan larangan juknis demi mencegah tindak pidana korupsi. Kemudian pelaksanaan anggaran ini mengedepankan prinsip ekonomis dan juga transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Contohnya adalah implementasi sistem e-purchasing melalui platform pemerintah seperti kalau teman-teman pernah dengar yaitu ada Siklah ya atau Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah.
Jadi ketika sekolah ini ingin membeli ATK, seragam olahraga, atau laptop, mereka ini wajib bertransaksi via Siklah tersebut dengan penyedia yang sah, sehingga nominal harga barangnya, pajaknya, dan ongkos kirim untuk si ATK ini akan terekam secara terbuka gitu. Dan juga memotong birokrasi tunai yang rawan gitu, banyak penyelewengannya. Serta memastikan realisasi anggaran ini akan berjalan sesuai jadwal kalender akademik. Lalu untuk tahap yang ketiga atau yang terakhir yaitu tahap pengawasan, evaluasi, dan juga pertanggungjawaban atau controlling and auditing. Jadi di tahap akhir ini pelaporan dan pengawasan, setiap rupiah yang dikeluarkan itu wajib dicatat, dilaporkan, dan juga dipertanggungjawabkan secara transparan kepada instansi pemeriksa keuangan yang berwenang. Menurut Fatur Rahman et al. Pada tahun 2021 menjelaskan bahwa pemeriksa keuangan yang berwenang saat ini telah mengalami modernisasi berbasis digital melalui aplikasi sistem informasi seperti tadi yang sempat dibahas juga ya, ada Arkas dan juga ada Markas. Digitalisasi pelaporan ini terbukti mempercepat proses rekonsiliasi data keuangan dan meminimalisir risiko manipulasi laporan keuangan di tingkat dasar. Lalu tata kelola yang akuntabel serta tercapai ya apabila laporan keuangan itu kreatifnya aja atau spanduk anggaran atau kwitansi fisiknya, tetapi juga dievaluasi dampaknya terhadap output prestasi siswa dan juga kelayakan fasilitas belajar. Nah, tahap pengawasan ini melibatkan pengawasan internal dari komite sekolahnya dulu, kemudian ada pengawas dinas pendidikan, serta pengawasan eksternalnya yaitu oleh BPK. Sebagai contoh, setelah dana BOS dicairkan untuk program literasi, sekolah ini wajib mengunggah ya seluruh kwitansi, nota pembelian digital, dan juga foto hasil kegiatan literasi tersebut supaya terbukti gitu kalau emang program ini terlaksana seperti itu. Jadi secara menyeluruh, keempat tahapan ini dalam mekanisme pengelolaan anggaran pendidikan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi kalau misalkan perencanaannya sudah bagus, tapi diimplementasinya ada yang salah, itu akan salah sampai akhir. Begitupun apabila sudah mencapai pelaksanaan itu sudah benar, tapi di pengawasannya atau di pertanggungjawabannya itu ada yang salah atau tidak transparan, maka itu akan tetap eh, tidak benar juga seperti itu. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Baik, selanjutnya saya Eki bisa melanjutkan mengenai kebijakan pembiayaan pendidikan di internasional. Jadi di sini kami kelompok mengambil beberapa contoh negara maju. Yang pertama ini adalah dia Jerman, Korea Selatan, Inggris, dan Swedia. Di kelima negara ini kebijakannya ialah menjadikan pendidikan sebagai investasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia, sehingga pemerintah memberikan dukungan anggaran yang besar terhadap sektor pendidikan. Lalu yang kedua ini ada di Jerman, di mana pemerintah ini menerapkan sistem pembiayaan pendidikan berbasis kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta, khususnya dalam pembangunan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja. Lalu yang ketiga ada Finlandia dan Swedia. Di kedua negara ini, pemerintah memberikan pendidikan gratis mulai dari tingkat dasar hingga ke perguruan tinggi. Lalu juga di kedua negara tersebut, pemerintah memberikan perhatian besar terhadap kesejahteraan guru, fasilitas pendidikan, serta pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah. Lalu di Korea Selatan juga di negara ini pemerintah menekankan penggunaan teknologi dalam sistem pendidikan dan pengelolaan pembiayaan pendidikan. Dan ini tuh sesuai sejalan dengan pendapatnya Mulyadi dan kawan-kawan di tahun 2025 bahwa penggunaan sistem digital dalam pengelolaan pemberdayaan pendidikan itu sangat penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas serta pengawasan yang lebih ketat. Boleh di next slide.
Nah, selanjutnya terkait pembahasan yang pengelolaan anggaran pendidikan di Indonesia. Jadi setelah kita membahas kebijakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, kita sama-sama tahu bahwasanya di sini pemerintah itu mewajibkan 20% anggaran dari APBN dan APBD. Nah, 20% dana tersebut itu dialokasikan untuk kebutuhan pendidikan ya, seperti pembangunan satgas, kemudian peningkatan kualitas STEMIK, kemudian untuk dana bos, dan juga pemberian bantuan pendidikan kepada para peserta. Untuk realnya itu seperti apa sih untuk 20% itu? Boleh ke next slide. Oke, jadi di PPT ini, di layar teman-teman bisa kita lihat sama-sama bahwasanya ini merupakan tren peningkatan anggaran pendidikan selama 5 tahun terakhir. Ya, ini uh, kami di YouTube resmi. Ya, jadi sama-sama bisa kita lihat bahwasanya dari tahun 2022 sampai saat ini itu ada peningkatan yang pasti gitu ya. Jadi dari tahun 2022 peningkatannya dari tahun 2022 itu APBN sebesar 480,3 triliun. Kemudian merangkak naik hingga puncaknya pada RAPBN 2026 sebesar 737,8 triliun gitu ya. Dan ini juga Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwasanya ini merupakan komitmen pemerintah gitu ya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan juga memberantas kemiskinan, dan dan beliau juga mengungkapkan menyatakan bahwasanya ini merupakan uh, uh, tertinggi apa namanya, dananya tertinggi gitu selama sejarah keuangan di Indonesia. Nah, boleh di next. Nah, kemudian kita membahas terkait perubahan orientasi kebijakannya. Kita coba tarik mundur dulu sebenarnya awal dari awal atau dari zaman Orde Baru itu sebenarnya apakah sudah seperti ini gitu ya kebijakan pengelolaan anggarannya. Nah, di sini dari sumber yang kami dapatkan, data di era ternyata di era Orde Baru ini prioritas utama terhadap perluasan akses dan juga pembangunan infrastruktur fisik sekolahnya gitu ya. Jadi melalui Impres di sini di zaman Orde Baru itu banyak sekolah-sekolah yang dibangun. Kemudian bergeser ke era reformasi, mulai bergeser juga nih ke orientasi kebijakannya. Jadi yang tadinya dari perluasan akses jadi ke peningkatan kualitas. Peningkatan kualitasnya ini dengan apa? Jadi di situ pemerintah membuat kebijakan wajib belajar. Di tahun 2004 sampai 2009, kebijakan belajar yang diterapkan itu adalah 9 tahun. Nah, berubah di wajib belajar sampai 2025 itu jadi wajib belajar 13 tahun. Kemudian kita bergeser lagi ke era kontemporer atau era saat ini ya, di mana eh, sekarang pemerintah mulai membuat kebijakan terkait kurikulum merdeka, kemudian peningkatan profesionalisme guru, dan juga digitalisasi pendidikan gitu ya. Digitalisasi pendidikan di sini termasuk administrasinya ya tadi dengan apa namanya AKAS, kemudian dengan sekolah dan lain sebagainya. Jadi dana APBN itu digelontorkan. Oke, next. Oke, selanjutnya alokasi fokus dan penerima manfaat RAPBN 2026-nya. Di sini kami juga atau kami mengambil dari YouTube Kemenkeu lagi-lagi ya, dari YouTube resmi Kemenkeu tahun 2025. Jadi di, di tahun 2026 ini ada 3 kelompok penerima manfaat utama. Yang pertama itu ada di penerima manfaatnya itu di siswa dan juga mahasiswa. Kemudian kelompok keduanya itu di pendidik dan juga tenaga kependidikan triliun, di mana porsi terbesarnya itu terserap untuk program MBG sebesar 335 triliun. Nah, adapun kelompok keduanya
tadi yang pendidikan dan tenaga pendidikan itu dapatannya sekitar 178,7 triliun. 178,7 triliun ini digunakan untuk mendanai TPG, kemudian gaji PNS dan juga tunjangan profesi guru daerah. Nah, yang ketiga itu kelompok ketiga ya tadi sekolah dan kampus itu dapat sekitar 151 triliun yang dialokasikan dananya untuk dana bos nasional serta renovasi ribuan sekolah dan juga madrasah. Oke, kemudian next. Oke, nah dari dana yang sebesar tadi yaitu 187 triliun tadi, apakah hasilnya ini sudah berdampak pada mutu pendidikan kita? Nah, ini bisa kita lihat hasilnya di skor PISA tahun 2022. Karena PISA tahun 2025 ini setelah kami cari ternyata baru muncul nanti di Oktober 2026 ini, makanya kami masih menggunakan hasil PISA dari tahun 2022. Jadi dari grafik ini kita bisa lihat bahwasanya eh, skor PISA di Indonesia itu di tahun 2022 itu mengalami penurunan dari 2018. Jadi untuk skor pembacanya ini di tahun 2022 itu sekitar 359 ya dari 371. Itu berarti menurun. Kemudian di matematikanya tahun 2022 itu 366, rata-ratanya ternyata di tahun 2018 masih lebih besar yaitu sekitar 379. Adapun skor rata-rata sainsnya itu sebesar 383 dari yang tadinya 396. Nah, untuk melihat seberapa jauh ketertinggalan Indonesia di kancah globalnya, kita bisa lihat di next slide. Ya, jadi inilah rata-rata hasil PISA di berbagai negara di tahun 2022. Jadi kisaran skor matematika itu di 472, adapun skor eh, di aspek membacanya itu sekitar 476 dan di aspek sains itu sekitar 485 dan itu sangat jauh ya tadi kalau kita bandingkan sama Indonesia, Indonesia itu masih sekitar 350 sekian gitu ya, dan di bawahnya gitu itu just itu masih jauh banget gitu ya sama rata-rata dari negara-negara yang mengikuti PISA ini gitu. Dan di tengah berarti kan ini masih jadi PR gitu ya, masih masih ada PR bagi pemerintah kita untuk meningkatkan mutu pendidikan nih, tapi di tengah di tengah tengah masalah demikian ternyata masih ada program besar yang masuk yaitu program makan bergizi gratis yang senilai 335 triliun gitu. Nah, hal itu juga ternyata memicu perdebatan nih di kalangan para ahli dan juga ekonom. Karena apa? Karena dikhawatirkan hal itu akan semakin mempersempit ruang fiskal nih untuk program peningkatan mutu instruk institusional langsung gitu dan juga pembenahan fasilitas daerah khususnya di daerah 3T. Jadi, tantangan utama Indonesia saat ini itu bukan lagi sekadar membesarkan nominal anggaran aja, tapi juga terkait bagaimana mengelolanya secara tepat sasaran, kemudian demi dampak mutu yang nyata juga. Oke, boleh di next slide. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Eh, Bapak sebelumnya izin ganti device dulu untuk share screen-nya ya, Pak.
Baik, dilanjutkan. Selanjutnya kita bahas dampak dari perkembangan dari pendidikan di Indonesia yang sebelumnya sudah dibahas oleh rekan-rekan saya. Ada perubahan dari bentuk pendidikan yang dari 9 tahun ke 12 tahun dan berbagai macam. Salah satunya adalah dari yang kebijakan yang sentralisasi menjadi desa otonomi. Jadi sebelum diterapkannya kebijakan otonomi daerah, sistem pembiayaan pendidikan di Indonesia itu bersifat sentralistik yang dimana sebagian besar pengambilan keputusannya terkait pendanaan pendidikan ditentukan oleh pemerintah pusat. Nah, kondisi ini sering menimbulkan ketimpangan dalam distribusi fasilitas dan layanan pendidikan terutama di daerah terpencil dan jauh dari pusat pembangunan. Namun sejak diterapkannya kebijakan desentralisasi ini, melalui berbagai regulasi tata kelola pembiayaan pendidikan mengalami perubahan yang cukup signifikan dan berdampak. Salah satu dampak, maaf, bukan salah satu, cuma ada beberapa dampak positif desentralisasi dan otonomi di sini yang eh, kami fiskal, kemudian diversifikasi sumber pembiayaan, dan percepatan akses pendidikan di daerah tertinggal, serta efisiensi operasional berbasis. Namun, eh, dari beberapa regulasi tersebut belum juga menghasilkan yang hasil yang optimal. Jadi ada beberapa dampak dari desentralisasi dan otonomi, yaitu salah satunya memperlebar kesenjangan antar daerah, kemudian kesenjangan kapasitas manajerial, dan partisipasi masyarakat yang formalitas. Jalan ini sangat bergantung pada penguatan kapasitas sumber daya manusia, digitalisasi sistem pengelolaan keuangan, pemerataan alokasi dana pusat, serta pengawasan yang efektif dan berkelanjutan. Boleh dilanjut? Selanjutnya akan dijelaskan oleh Eki. Saya izin melanjutkan. Jadi kami akan mengangkat ke studi kasus. Ya, ini studi kasus yang kami bawakan adalah pengelolaan pembiayaan pendidikan di SMP Islam Bakti Asih, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pengelolaan pembiayaan yang dilakukan di SMP Islam Bakti Asih ini dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang secara terstruktur. Sekolah menyusun prioritas penggunaan dana serta melakukan evaluasi anggaran secara berkala agar penggunaan dana lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Selain itu, dana BOS juga dimanfaatkan untuk membantu siswa yang kurang mampu melalui pengurangan biaya SPP dan bantuan program Indonesia Pintar atau PIP. Eh, Hal tersebut ini menunjukkan untuk operasional sekolah saja, tetapi juga membantu meningkatkan akses pendidikan bagi peserta didik dari keluarga yang tidak mampu. Boleh di next. Next slide. Next slide. Selanjutnya ada masalah pembiayaan pendidikan di Indonesia. Nah, berdasarkan studi kasus tadi, perbedaan kemampuan ekonomi daerah juga menyebabkan kualitas fasilitas dan layanan pendidikan terhadap sekolah menjadi tidak merata. Selanjutnya juga berdasarkan temuan dari Fadilah dan kawan-kawan tahun 2024, SMP Islam Bakti Asih ini tidak bos, tapi juga ternyata memperoleh dana yayasan sebesar 860 juta rupiah untuk memenuhi kebutuhan operasional dan pengembangan fasilitas pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sekolah yang memiliki sumber pendanaan tambahan cenderung lebih mudah meningkatkan kualitas pendidikan dibandingkan dengan sekolah yang hanya bergantung pada bantuan pemerintah. Boleh di next. Oke. Selanjutnya ada keberhasilan SMP Islam Bakti Asih dalam mengelola pelanggaran pendidikan dapat dilihat sebagai berikut. Jadi yang pertama ini, SMP Islam Bakti Asih ini melakukan pengelolaan anggaran yang dilakukan secara rinci dan terencana.
yang dimana sekolah ini mengatur penggunaan dana untuk sesuai dengan berbasis kebutuhan atau berbagai kebutuhan seperti untuk pembiayaan operasional, ada juga untuk pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana atau pemeliharaan fasilitas. Yang kedua adanya dukungan teknologi pendidikan. Jadi sekolah ini ternyata juga memperoleh bantuan pemerintah dari pemerintah Jawa Barat sebesar 250 juta untuk eh, bantuan teknologi berupa laptop. Jadi di SMP Islam Baktiasi ini sekolah menyiapkan dana cadangan dan ke depan. Lalu yang keempat ialah penguasaan keuangan yang dilakukan secara rutin. Jadi sekolah sekolah SMP Islam Baktiasi ini itu menyusun laporan anggaran tiap bulan dan melakukan audit secara berkala, yaitu dana yang digunakan. Lalu selanjutnya upaya yang dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan ialah penyusunan laporan anggaran secara berkala. Jadi penyusunan laporan anggaran secara berkala ini penting. Jadi di SMP Islam Baktiasi ini sekolah tersebut rutin membuat laporan secara terencana dan juga rutin membuat laporan Tuhan. Yang kedua ialah melaksanakan audit keuangan secara rutin. Nah, seperti yang sudah pun dan di audit ini tuh tidak hanya melibatkan eh, kepala sekolah saja, tapi juga melibatkan tim keuangan sekolah, tim kepala sekolah, dan juga pihak yayasan. Lalu yang ketiga adanya evaluasi melalui pertemuan rutin untuk membahas realisasi pengeluaran dan kebutuhan anggaran. Jadi untuk eh, pengawasan pendanaan dari SMP Islam Baktiasi ini tidak hanya melibatkan dari pihak sekolah saja, tetapi juga melibatkan banyak pihak seperti komite, lalu orang tua murid, dan juga yang pastinya juga pihak sekolah. Jadi tidak hanya melibatkan pihak sekolah saja yang mengawas, tapi juga melibatkan pihak yayasan dan pihak yayasan eh, agar dana pendidikan itu lebih terkontrol dan juga tepat sasaran. Sehingga dari studi kasus ini dapat disebutkan bahwa pengelolaan anggaran pendidikan yang baik itu eh, perlu perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengawasan yang dilakukan secara efektif dan transparan. Lalu juga dana BOS dan bantuan pendidikan lainnya juga, itu juga harus disesuaikan dengan kebutuhan sekolah agar meningkatkan kualitas dari pendidikan. Dan juga masalah yang sering kita alami atau itu ialah ketimpangan pembiayaan antar daerah yang masih menjadi hambatan dalam pemerataan mutu pendidikan. Jadi sekolah yang memiliki sumber dana tambahan seperti dari yayasan itu cenderung lebih mampu meningkatkan kualitasnya lebih baik gitu dibanding dengan mengandalkan bantuan dari pemerintah. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini diperlukan pemerataan distribusi dana pendidikan secara menyeluruh, peningkatan transparansi, dan juga pengawasan yang ketat agar dana pendidikan ini dapat berjalan dengan secara tepat sasaran dan terhindar dari penyalahgunaan. Boleh di next. Oke, selanjutnya Selanjutnya akan mengenai dilanjutkan. terima kasih Anggi. Selanjutnya mengenai perbandingan kebijakan pembiayaan pendidikan Indonesia dengan negara lain. Kebijakan pembiayaan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pendidikan karena berkaitan dengan proses pengalokasian, pengelolaan, dan pengawasan dana pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan juga efisien. Nah, setiap negara memiliki kebijakan pembiayaan pendidikan yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi ekonomi, sistem pemerintahan, serta juga kebutuhan masyarakatnya. Boleh di next. Oke.
Selanjutnya, kebijakan pembiayaan pendidikan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kebijakan ini secara khusus disebutkan bahwa selain gaji guru, gaji pendidik, dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBD pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD. Struktur pembiayaan pendidikan nasional di Indonesia memiliki karakteristik yang multisumber source finance model, terdiri dari APBN, APBD, pendapatan satuan pendidikan, serta kontribusi masyarakat. Standar pembiayaan pendidikan nasional seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 dan Permendikbud Nomor 40 Tahun 2017 memberikan panduan secara rinci mengenai biaya minimal pendidikan per tahun dan mekanisme bantuan operasional per siswa. Ini menjadi acuan dalam penyusunan RKAS atau Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah di tingkat sekolah. Salah satu bentuk implementasi kebijakan pembiayaan di Indonesia adalah program Bantuan Operasional Sekolah BOS. Program ini bertujuan membantu sekolah memenuhi kebutuhan operasional pendidikan dan mengurangi beban biaya pendidikan di masyarakat. Menurut Maliki 2020, dana BOS memiliki pengaruh terhadap peningkatan kualitas pendidikan karena mampu membantu pemenuhan kebutuhan pembelajaran, sarana pendidikan, serta mendukung kegiatan operasional sekolah secara lebih optimal. Selain itu, pengelolaan dana BOS dilakukan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran sekolah agar penggunaan dana dapat lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Boleh di next? Oke, selanjutnya mengenai kebijakan pembiayaan pendidikan di negara maju. Kebijakan pembiayaan pendidikan di negara maju umumnya dirancang untuk menjamin akses yang luas serta mengurangi hambatan ekonomi, terutama pada jenjang pendidikan tinggi. Pada negara-negara maju, umumnya mengalokasikan antara 3-5% dari produk domestik bruto (PDB) untuk sektor pendidikan mulai dari pendidikan prasekolah hingga perguruan tinggi. Menurut Susanto 2023. Boleh di next. Oke, selanjutnya mengenai macam-macam kebijakan pembiayaan pendidikan di negara maju. Untuk di Jerman dan Swedia menunjukkan bahwa kedua negara tersebut memiliki komitmen kuat terhadap pendidikan dengan menerapkan biaya pendidikan tinggi yang sangat rendah, bahkan gratis di banyak standar model. Keberhasilan model pembiayaan rendah atau tanpa biaya di negara maju tidak terlepas dari investasi besar pemerintah terhadap institusi pendidikan. Namun, yang lebih diutamakan adalah efektivitas alokasi dana yang memastikan kualitas sarana, infrastruktur, dan layanan pendidikan di Jerman dan Swedia. Tetap terjaga. Pembiayaan pendidikan di Jerman dan Swedia memperlihatkan bahwa kualitas pendidikan tidak semata-mata bergantung pada besaran dana yang dianggarkan, melainkan pada bagaimana tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung layanan pendidikan yang inklusif dan juga berkelanjutan. Selanjutnya di negara Inggris dan juga Inggris menampilkan pendekatan berbeda dengan menggunakan peningkatan biaya kuliah sebagai sumber utama pendanaan pendidikan tinggi. Namun, model ini menimbulkan tantangan serius seperti adanya tantangan dalam pemerataan akses. Untuk mengurangi dampak ini, Belanda mengadopsi model biaya kuliah berbasis pendapatan, di mana besaran kontribusi ditentukan berdasarkan kemampuan finansial individu atau rumah tangga. Fenomena yang terjadi di Inggris menerapkan kebijakan yang berdasarkan dengan biaya tinggi, dan Belanda merefleksikan penerapan sistem berbagi beban atau sharing, yaitu sebuah mekanisme pembiayaan pendidikan yang sebagian biayanya dialihkan kepada peserta didik.
Namun, peran pemerintah tetap hadir melalui penyediaan subsidi pendidikan, beasiswa, maupun skema pinjaman pendidikan berbasis pendapatan. Lalu yang ketiga di sini ada Austria. Di beberapa negara anggota OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development menempatkan belanja pendidikan sebagai investasi produktif jangka panjang sebagai tren peningkatan partisipasi dana swasta yang semakin meningkat. Salah satunya di negara Austria yang mengalami kenaikan pengeluaran swasta untuk pendidikan sebesar 76,8% selama 4 tahun terakhir. Nah, model pembiayaan ini bergeser menjadi model pembiayaan kolaboratif yang mendukung keberlanjutan pendidikan. Boleh di next. Nah, ini untuk visual gambar model pembiayaan pendidikan maju yang dimana publik dominan itu dilakukan oleh Jerman dan Swedia, yang biaya tinggi dilakukan oleh Inggris, dan juga campuran atau berbasis pendapatan dilakukan oleh negara Belanda. Nah, selain itu, negara maju juga mengadopsi teknologi modern untuk mendukung efisiensi pembiayaan pendidikan di negara tersebut. Pemanfaatan big data, teknologi digital, dan sistem otomasi pelaporan memungkinkan institusi percepat pemantauan serta melakukan penyesuaian kebijakan secara real-time. Nah, berdasarkan perbandingan tersebut, dapat diketahui bahwa kebijakan pembiayaan pendidikan di Indonesia dan negara maju memiliki perbedaan dalam sistem pendanaan dan juga pengelolaan anggaran pendidikan. Indonesia menerapkan sistem pembiayaan yang multisumber yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga masyarakat dengan program bantuan operasional sekolah. Serta untuk Jerman dan Swedia yang menerapkan model pembiayaan publik dominan atau state-funded model, dan juga Inggris yang menerapkan biaya tinggi, serta Belanda yang menerapkan sistem pembiayaan cost sharing. Selain itu, di negara maju juga menunjukkan pengelolaan anggaran pendidikan yang lebih efektif melalui pemanfaatan teknologi dan sistem pengawasan yang baik. Dengan demikian, perbedaan kebijakan pembiayaan tersebut menunjukkan bahwa setiap negara menyesuaikan sistem pembiayaannya berdasarkan kondisi ekonomi, kapasitas fiskal, dan juga kebutuhan masyarakat. Keberhasilan negara maju dalam mengembangkan model inklusif dan berkelanjutan dapat menjadi contoh penting bagi Indonesia dalam memperkuat sistem pembiayaan pendidikan nasional secara berkelanjutan. Di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Adalah solusi dan upaya peningkatan efektivitas pembiayaan pendidikan. Upaya yang pertama adalah peningkatan efektivitas pembiayaan. Jadi setiap sekolah perlu memiliki rencana yang jelas mengenai kebutuhan yang menjadi prioritas. Nah, dengan cara yang baik, dana yang tersedia juga dapat digunakan sesuai kebutuhan dan tidak terbuang untuk kegiatan yang kurang mendukung tujuan pendidikan. Selain itu, sekolah juga perlu melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui apakah dana yang digunakan sudah memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Upaya yang kedua adalah transparansi dan akuntabilitas. Di mana transparansi berarti penggunaan sementara akuntabilitas berarti setiap penggunaan dana harus pengelolaan yang transparan dan akuntabel ini kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan juga dapat meningkat sekaligus mengurangi risiko penyalahgunaan anggaran. Yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi digital. Saat ini banyak sekolah yang mulai menggunakan pencatatan transaksi hingga pelaporan keuangan itu serba digital. Percepat proses integrasi, mengurangi kesalahan catatan, serta mempermudah proses pengawasan. Lalu upaya yang keempat adalah pemerataan distribusi anggaran.
Selain pengelolaan yang baik, pemerataan distribusi anggaran juga menjadi hal yang cukup penting karena masih terdapat kecil. Beberapa sekolah masih memiliki fasilitas yang lengkap, sementara pemerintah perlu memastikan bahwa distribusi anggaran dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah, sehingga pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk pendidikan. Lalu upaya yang terakhir adalah partisipasi masyarakat. Pendidikan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Nah, dengan adanya kerjasama antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat, Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Jadi kesimpulan terkait presentasi yang kami lakukan siang ini yaitu berdasarkan pembahasan mengenai kebijakan pembiayaan pendidikan, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan ini merupakan instrumen strategis dalam mendukung tercapainya pendidikan yang bermutu, merata, transparan, dan juga akuntabel. Kebijakan ini tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan anggaran, tetapi juga dengan aktivitas pengelolaannya, dan juga pastinya pemanfaatan dari dana pendidikan tersebut agar sesuai dengan tujuan dialokasikannya dana tersebut seperti itu. Karena dari kelompok sudah selesai presentasi, selanjutnya akan kami kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi bagi teman-teman reviewer yang ingin mengajukan pertanyaan, tanggapan maupun pendapat, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Dipersilakan untuk Eka Maulana Saputra. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Maulana Saputra dari Reviewer. Izin bertanya kepada kelompok, yaitu anggaran pendidikan di Indonesia sudah mencapai 20% dari APBN ya. Nah, tetapi mengapa dari yang dipaparkan tadi kualitas pendidikan yang tercermin dalam hasil PISA itu masih relatif rendah? Apakah masalah pada besaran anggarannya atau dari distribusi anggarannya atau efektivitas pengelolaannya? Atau dari mana sudut pandang kelompok tentang 20% APBN dari untuk pendidikan tapi hasil PISA-nya itu masih rendah? Terima kasih Eka Maulana Saputra. Apakah kepada kelompok dapat dipahami? Dapat dipahami moderator. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silakan Elfriedana Sinta. Saya izin bertanya kepada kelompok 3. Kelompok menjelaskan prinsip efisiensi, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Jika terjadi konflik antara prinsip efisiensi dan keadilan, prinsip mana yang harus lebih diprioritaskan? Mengapa? Terima kasih. Terima kasih Elfriedana atas pertanyaannya. Untuk kelompok, apakah ingin berdiskusi terlebih dahulu atau ingin langsung menjawab? Diskusi sekitar 1-2 menit terlebih dahulu ya moderator. Oke, kita tunggu 1-2 menit ya.
Em, izin jawab pertanyaan dari Elvira. Kalau dari kelompok sendiri, eh, prinsip efisiensi dan keadilan itu seharusnya berjalan beriringan ya, tetapi karena keduanya merupakan prinsip penting dalam pembiayaan pendidikan, kalau misalkan harus memilih prioritas dari kelompok sendiri cenderung menempatkan prinsip keadilan itu sebagai prioritas utama. Alasannya karena pendidikan itu kan merupakan hak setiap warga negara ya, yang harus diakses secara merata. Tetapi jika pemerintah ini hanya berorientasi pada efisiensi, maka anggaran itu kemungkinan akan lebih banyak dialokasikannya ke daerah yang sudah memiliki fasilitas yang memadai gitu, atau yang dianggap mampu menghasilkan hasilnya tuh lebih cepat. Dari sisi penggunaan dana memang terlihat lebih efisien, tetapi hal tersebut berpotensi memperlebar kesenjangan pendidikan antar wilayah kayak gitu. Karena misalkan kalau misal kita memberikan dana yang sama tapi di perkotaan sama daerah 3T itu kan pasti berbeda ya teman-teman. Mungkin dengan dana yang sekian di perkotaan itu dananya termasuk minimal, tapi di daerah 3T itu bisa menjadi dana yang maksimal seperti itu dan akan ditambahkan juga oleh yoga. Izin menambahkan jawaban dari Frasya. Jadi sebagai contoh, pembangunan fasilitas pendidikan di daerah terpencil itu seringkali membutuhkan biaya yang lebih besar dibanding perkotaan. Karena dari sudut pandang efisiensi, kebijakan tersebut mungkin dianggap kurang menguntungkan karena biaya yang dikeluarkan lebih tinggi. Namun kalau dilihat dari sudut pandang keadilan, kebijakan tersebut penting agar masyarakat yang ada di daerah terpencil memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang setara dengan masyarakat di daerah perkotaan. Meskipun demikian, keadilan itu tetap perlu didukung oleh efisiensi. Artinya, anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan pemerataan harus tetap dikelola secara efektif dan tidak boros. Jadi, bukan berarti efisiensi itu diabaikan, tetapi dalam konteks pendidikan, keadilan menjadi prioritas agar tujuan pemerataan pendidikan dapat tercapai, sedangkan efisiensi berfungsi tetap optimal. Sekian jawaban dari kelompok kami, apakah terjawab? Bagaimana Elfri dan Nana, apakah sudah terjawab? Oke, moderator mungkin izin untuk menjawab pertanyaan dari Maul ya. Jadi tadi pertanyaan itu adalah anggaran pendidikan Indonesia sudah mencapai 20% APBN, tetapi mengapa kualitas pendidikan yang tercermin dalam hasil PISA masih relatif rendah? Apakah masalahnya pada besaran anggaran atau distribusi anggaran atau efektivitas pengelolaannya? Oke. Kalau dari hasil pemaparan kelompok tadi ya, kita sama-sama tahu bahwasanya anggaran pendidikan itu kan sudah apa ya, terus naik gitu dari tahun 2022 sampai saat ini. Berarti masalahnya itu bukan ada pada besaran anggarannya. Nah, tapi masalahnya masalahnya itu terletak pada distribusi sama efektivitas pengelolaan anggarannya. Alasannya apa? Yang pertama itu karena sebagian besar anggaran pendidikannya itu masih terserap untuk belanja rutin, ya kayak misalnya gaji, kemudian tunjangan guru gitu. Sehingga porsi yang benar-benar yang benar-benar digunakan untuk pendidikan peningkatan mutu pembelajaran itu jadi relatif terbatas gitu. Nah, akibatnya peningkatan anggarannya belum secara langsung berdampak pada peningkatan hasil belajar dan juga eh, peningkatan belajar peserta didik gitu. Kemudian yang kedua, itu karena distribusi anggaran pendidikan masih menghadapi ketimpangan. Kalau kita lihat, sekolah di daerah perkotaan itu umumnya punya akses yang lebih bagus gitu ya dari segi fasilitasnya, tendiknya, kemudian dari teknologi yang lebih baik juga.
Nah, tapi kalau misalnya di daerah-daerah yang terpencil sama tertinggal itu justru kebalikannya atau ya belum semaksimal sekolah-sekolah yang ada di perkotaan. Jadi ketimpangan itu yang menyebabkan kualitas layanan pendidikan tuh jadi belum merata dan juga berpengaruh pada capaian pembelajaran nasional. Alasan yang ketiga adalah karena efektivitas pengelolaan anggarannya juga masih menjadi tantangan nih. Jadi dalam beberapa kasus juga penggunaan dana pendidikan ini masih berorientasi pada pemenuhan administrasi dan penyerapan anggaran. Jadi ini bukan pada pencapaian hasil belajar. Jadi ini bisa dikatakan apa ya? Bukan menggunakan prinsip performance based budgeting gitu ya. Jadi masih berdasarkan input nih. Nah, selain itu koordinasi antara pemerintah pusat dan juga daerah dalam perencanaan serta pengawasan anggaran juga masih belum berjalan secara optimal. Kemudian selanjutnya akan ditambahkan oleh Eki. Izin menambahkan jawaban dari Aska, karena kondisi kita di negara ini tuh apa penggunaan anggaran yang digunakan belum sepenuhnya ini berorientasi pada hasil belajar. Pada saat ini juga banyak program pendidikan yang hanya berfokus pada aspek administratif dan pembangunan fisik saja. Sementara peningkatan literasi, numerasi, dan kompetensi siswa ini belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Dan juga pengawasan dan evaluasi program pendidikan di negara ini tuh masih perlu diperkuat agar anggaran yang besar ini benar-benar memberikan dampak yang signifikan terhadap mutu pendidikan. Jadi besarnya anggaran pendidikan ini merupakan modal yang penting, tetapi peningkatan kualitas pendidikan ini lebih ditentukan oleh pemerataan distribusi dana pendidikan dan penggunaannya. Tanpa pengelolaan dana yang tepat, peningkatan peningkatan anggaran tidak otomatis menghasilkan peningkatan hasil belajar siswa yang tercermin dalam skor PISA. Jadi yang paling penting itu ialah eh, pemerataan distribusi dana pendidikan untuk peningkatan kualitas pendidikan. Untuk mau apakah sudah terjawab? Sudah terjawab, tapi saya mau tahu kira-kira bagaimana cara untuk pendistribusian dan pemerataannya itu bisa benar-benar terlaksana gitu. Dan contohnya tuh kayak gimana? Misalkan dengan apa gitu? Bisa pemerataan pendistribusiannya tuh bisa dengan apa? Mungkin misalkan ada program apa gitu atau gimana? Atau caranya seperti apa gitu? Eh, izin untuk Maul dan moderator untuk meminta waktu diskusi beberapa menit ya. Atau mungkin dari teman-teman ada yang bisa atau mau bantu menambahkan jawaban dari kelompok. Oke, sambil menunggu mungkin Maul bisa kirim pertanyaan lewat WhatsApp agar bisa dicarikan jawabannya untuk teman-teman sekalian. Atau boleh di kolom chat.
Izin menjawab untuk pertanyaan tambahannya. Kalau dari kelompok sendiri setelah berdiskusi, jadi baik lagi ya, kita memang tadi seperti yang sudah dijelaskan kalau dalam pengelolaan anggaran ini ada mekanismenya dulu ya, ada 4 tahapannya. Nah, dari tahapan tersebut itu mereka mulai dari perencanaan sampai evaluasi itu sangat saling bergantung gitu satu sama lain. Makanya harus benar-benar dikaji ulang dari pemerintah sendiri harus mengkaji ulang gitu dari awal khususnya di bagian perencanaannya dan juga penganggarannya gitu. Karena kan tadi kalau misalkan PRND efektif berarti nggak bisa semua daerah kan disamaratakan, itu kan nggak mungkin ya, karena untuk sekolah-sekolah sendiri baik dari perkotaan dan juga 3T aja itu sudah berbeda gitu untuk anggarannya. Jadi lebih ke caranya untuk efektivitasnya itu mengkaji ulang itu menjadi PR untuk pemerintah. Tapi kalau untuk distribusi sendiri dari kelompok belum menemukan jawaban yang benar-benar bisa menjawab ya kemungkinan. Untuk Panudia sendiri apakah bisa membantu kami, Pak? Baik, gimana nih pemateri ini? Kalian sudah pernah belajar belum terkait dengan unsur-unsur manajemen? Sudah pernah belajar belum? Sudah, Pak. Pada aspek apa aja? Planning. Ini ya, man, Oh, 5M. material, terus apa lagi? Method, Machine. Market. Money gitu ya. Nah, kalian perlu pahami dalam semua aspek manajemen itu, kalau misalkan salah satu sudah terpenuhi, gitu ya, misalkan money tadi sudah dipenuhi, maka tinggal pengembangannya gitu. Kalau man biasanya dikembangkan melalui apa? Tahu di sini? Pemberdayaan manusia, Pak. Pemberdayaan manusia, oke. Nah, di aspek man ini ada yang namanya pelatihan, pendidikan bagi pendidik tentu saja di sini kan. Nah, aspek pemerataan di sini bisa difokuskan ke sana. Kemudian ada lagi yang namanya material. Materialnya apa aja maksudnya? Sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana penunjang gitu ya. Jadi kalau misalkan sebuah sekolah mendapatkan pendanaan, maka difokuskan kedua hal itu dulu. Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana sumber daya manusia itu dikelola. Yang kedua adalah terkait dengan bagaimana penunjangnya gitu. Yang pertama adalah terkait dengan apa? Sarana prasarana. Kalau misalkan listriknya masih berkendala atau belum ada di daerah terpencil gitu ya, maka fokus pemerintah itu pertama adalah pemerataan listrik dulu gitu ya. Apalagi yang kedua adalah akses internet, misalkan seperti itu. Maka dana itu dialokasikan kepada akses internet. Nah, nanti akan berkembang tuh terkait dengan bagaimana kualitas pendidikannya kalau misalkan sudah dianggarkan dengan tepat, gitu ya. Nah, kalian juga nanti untuk PR kalian nih, misalkan kalian dapat jabatan tertentu gitu ya. Misalkan kita nggak tahu ya ke depannya, misalkan kalian jadi kepala sekolah, dapat anggaran pendidikan. Maka fokus-fokus pertama yang harus kalian perhatikan itu adalah 6M tadi gitu ya. Kalau sudah dapat money atau uang gitu ya, maka diarahkan pengembangan-pengembangan itu kepada sumber daya manusia yang pertama. Yang kedua terkait dengan sarana prasarana atau materialnya. Jadi kalau misalkan kalian belajar saat ini juga, kalau kalian belum ada kelengkapan material ataupun sarana prasarana yang mendukung, kalian tentu saja tidak bisa belajar dengan optimal. Gitu ya. Ayo, dibuka lagi ya terkait dengan materi kalian, diulang-ulang lagi karena itu pasti akan berguna sampai ke depannya ketika kalian sudah masuk di dunia kerja. Gitu ya. Aman untuk pemateri, penanya juga Mas Eka Maulana tadi ya. Aman, Pak. Oke, Terima cukup kasih. jelas Mas Eka Maulana? Jelas, Pak. Oke, kalau cukup jelas silahkan dilanjutkan lagi. Baik, karena semua pertanyaan sudah terjawab dan
penguatan dari Pak Nudia. Kita langsung tutup aja ya Pak untuk presentasi kelompok pertama. Untuk presentasi kelompok pertama silahkan ditutup. Kemudian nanti silahkan istirahat dulu kurang lebihnya 15 menit ya untuk sholat Demikian. ataupun kegiatan lain. Nanti kemudian dilanjutkan untuk sesi kedua. Gitu ya. Ya. Baik Pak. Oke, terima kasih kepada Pak Nudia dan Pak Teguh atas arahan dan masukannya. Demikian rangkaian presentasi kelompok 3. Semoga materi dan diskusi yang telah berlangsung dapat menambah wawasan kita mengenai pentingnya pengelolaan anggaran pendidikan. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam membantu jalannya diskusi. Seperti kata Pak Nudia tadi, kita akan ada break 15 menit, betul ya Pak? Ya, 15 menit ya untuk kalian sholat dan istirahat sebentar gitu ya. Nanti dilanjutkan lagi. Baik, saya selaku moderator memohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum.